Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmadoni Adi Handoyo dengan NIM 2021-5002. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang ekonomi sumber daya alam tentang tanah. Baik, yang pertama apa saja manfaat tanah dan bagaimana cara menjaganya? Ya, tanah merupakan salah satu sumber daya yang sering dimanfaatkan oleh manusia dan menanam tumbuhan, membangun rumah, hingga beraktivitas pun memerlukan tanah. Tanah berasal dari pelapukan batuan dengan batuan organisme membentuk tubuh unik yang menutupi batuan. Proses pembentukan tanah dikenal sebagai pedogenesis atau proses yang unik ini membentuk tanah sebagai tubuh alam yang terdiri atas lapisan-lapisan atau disebut sebagai horizon tanah. Setiap horizon menceritakan mengenai asal dan proses-proses fisika, kimia, dan biologi yang telah dilalui tubuh tanah tersebut. Baik, yang kedua, B. Fungsi tanah. Nah, fungsi tanah ialah sebagai penyangga secara fisik, penyedia udara, penyedia air, pengatur suhu, pengendali bahan beracun, hara. Dalam melakukan fungsinya sebagai penyangga, tanah memengaruhi daya jangkar akar tumbuhan melalui kedalaman dan jenis tanah. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sesuai apa yang dibilang di atas. Baik, yang berikutnya C, manfaat tanah. Ya, apa saja sih manfaat tanah? Nah, di sini saya membuat 7 manfaat tanah, yaitu yang pertama, menyediakan unsur hara. Yang kedua, menyediakan bahan makanan mikroorganisme. Yang ketiga, menyediakan tempat aktivitas bagi makhluk hidup. Yang keempat, menjadi bahan baku produksi seperti tanah lempung atau gerabah sebagai sumber mata air dan menyimpan mineral. Yang kelima, sumber pendapatan seperti menjadi lahan pertanian ataupun jual beli tanah. Yang keenam, material bahan bangunan menjaga keseimbangan lingkungan karena dapat menyerap air agar tidak terjadi banjir. Yang ketujuh, menjadi unggul alam membantu pembentukan bawang yang mana tanah membantu proses pelapukan bantuan dan membantu pembuatan bahan bakar fosil dan mineral. Baik, yang berikutnya ada beberapa tanah yang memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian dalam beberapa cara ukur. Nah, ini adalah dampak-dampak perekonomian terhadap tanah. Tanah-tanah yang memiliki perekonomian, dampaknya itu seperti apa saja. Satu contohnya yaitu pertanian dan pangan. Tanah merupakan basis utama untuk produksi pangan, pertanian, dan sektor pangan secara langsung, bergantung pada kualitas tanah untuk menghasilkan panen yang memadai. Jadi, jika teman-teman di rumah mau menghasilkan panen yang bagus untuk kualitasnya itu sendiri, jadi yang harus dilihat pertama itu adalah tanahnya. Semakin bagus tanah, semakin bagus juga hasil yang akan dicapai. Seperti itu. Baik, yang kedua ada industri dan perdagangan. Tanah juga menjadi lokasi penting bagi industri dan perdagangan. Ketersediaan tanah yang strategis dan infrastruktur yang baik dapat menarik investasi industri, membangun pusat perbelanjaan atau mengembangkan kawasan industri. Nah, jadi tanah juga tuh menjadi lokasi penting bagi industri. Semakin bagus tempat lokasinya, semakin menarik para investor untuk berdatang berinvestasi untuk melakukan pembangunan seperti pusat perbelanjaan atau melakukan pembangunan kawasan industri seperti itu. Nah, yang ketiga, perumahan dan properti. Tanah digunakan untuk membangun pembangunan perumahan dan komersial. Pasar properti dan real estate sangat bergantung pada ketersediaan lahan yang baik untuk mengembangkan perumahan, pembangunan gedung perkantoran, dan pembangunan pusat perbelanjaan dan sebagainya. Nah, jadi tanah itu bukan hanya digunakan untuk sebagai tempat untuk menanam-menanam, tetapi tanah juga bisa dilakukan untuk melakukan pembangunan. Nah, pembangunan-pembangunan ini dilakukan di lokasi-lokasi yang sangat strategis. Nah, itu adalah sebagian manfaat tanah lainnya, seperti itu. Nah, yang berikutnya keempat, para wisata. Tanah yang memiliki keindahan alam, warisan budaya, atau
lokasi wisata yang menarik dapat menjadi sumber pendapatan dari sektor pariwisata. Nah, eh, karena tanah yang bagus, terus tanah tersebut memiliki keindahan alam. Nah, jadi kan di situ memiliki ciri khas sendiri, mungkin dari warisan budayanya atau pemandangannya dan lokasinya yang strategis. Nah, seperti itu kan dapat membawa kayak para para wisata masyarakat untuk datang berkunjung untuk melihat pemandangan dari lokasi tersebut, mungkin untuk melihat keindahan alamnya atau warisan budayanya atau lokasi yang strategis itu. Nah, itulah yang membuat tanah memiliki keindahan alam. Nah, yang berikutnya, kelima, energi dan sumber daya alam. Tanah juga menyimpan sumber daya alam seperti minyak, gas alam, batu bara, logam, dan mineral lainnya. Eksploitasi sumber daya alam ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, baik melalui ekspor, penghasilan perusahaan, maupun kontribusi keuangan kepada pemerintah. Nah, jadi tanah itu tidak hanya untuk seperti yang saya bilang sebelumnya hanya untuk menanam lahan apa dan sebagainya pembangunan. Di dalam tanah itu juga terdapat seperti minyak, gas alam, batu bara, logam, dan mineral lainnya seperti itu. Nah, baik. Jadi kesimpulannya, tanah merupakan salah satu faktor abiotik yang penting bagi kehidupan karena di dalam tanah berlangsung berbagai proses biokimia untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Seperti itu. Ya baik, itulah hasil dari materi presentasi saya pada video ini. Ada pepatah mengatakan agar silaturahmi tidak terputus, bolehkah pinjam 100? Sekian dan terima kasih.